Pasar saham Indonesia lagi merah pekat. IHSG kembali ambruk lebih dari 3% pada sesi pertama perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Bahkan situasinya makin bikin tegang karena sejumlah pejabat penting negara tiba-tiba datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widiasari Dewi, sampai CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani, dan CFO Danantara Doni Oskaria. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa yang sedang terjadi di pasar keuangan Indonesia? Di saat pasar saham tertekan, rupiah juga ikut melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sekitar pukul 12.26 WIB, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.731 per dolar AS. Angka ini lebih lemah dibanding penutupan sebelumnya di Rp17.668 per dolar AS. Jadi, pasar saham turun, rupiah juga melemah. Kombinasi ini biasanya membuat pelaku pasar makin khawatir karena menunjukkan tekanan besar di pasar keuangan domestik. Yang menarik perhatian publik tentu kehadiran sejumlah pejabat dan petinggi negara di gedung BEI. Kedatangan mereka memunculkan banyak spekulasi di tengah kondisi pasar yang sedang gonjang-ganjing. Apalagi sebelumnya, pemerintah dan otoritas keuangan memang terus berupaya menjaga stabilitas pasar di tengah tekanan global dan derasnya arus keluar modal asing. Kehadiran pimpinan DPR, OJK, hingga petinggi Danantara dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang memantau kondisi pasar secara serius. Kalau melihat data perdagangan, tekanan jual memang sangat besar. Volume transaksi mencapai hampir 27 miliar saham dengan nilai transaksi lebih dari 15 triliun rupiah hanya sampai sesi pertama. Ada 611 saham turun, sementara yang naik hanya 96 saham. Ini menunjukkan mayoritas investor sedang memilih melepas saham dibanding mengambil risiko masuk pasar. Beberapa saham big movers juga jadi sorotan. Di jajaran top losers LQ45, saham PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan anjlok 12%. Lalu saham PT Vale Indonesia atau Inco turun hampir 12%. Dan saham PT Dharma Henwa atau Dewa juga ambruk lebih dari 11%. Tekanan besar di saham komoditas dan energi ikut menyeret indeks makin dalam. Di sisi lain, hanya sedikit saham yang masih mampu bertahan hijau. Saham AMRT naik sekitar 2%, lalu ISAT dan BBTN juga masih mencatat kenaikan tipis. Tapi penguatan kecil ini belum cukup menahan tekanan besar di pasar. Situasi seperti ini biasanya dipengaruhi banyak faktor sekaligus, mulai dari tekanan global, penguatan dolar AS, kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi dunia, sampai sentimen domestik terkait nilai tukar dan arus modal. Saat dolar AS menguat, investor global biasanya menarik dana dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dan pasar saham ikut terkena tekanan jual. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan pelaku pasar menjaga kepercayaan investor. Karena di pasar keuangan, sentimen dan kepercayaan itu sangat menentukan arah pergerakan. Kalau kepanikan terus terjadi, tekanan bisa makin dalam. Tapi kalau stabilitas berhasil dijaga, pasar biasanya perlahan bisa pulih kembali. Buat masyarakat dan investor retail, kondisi seperti ini penting disikapi dengan kepala dingin. Jangan mudah panik hanya karena melihat pasar merah dalam satu hari. Pastikan keputusan investasi tetap berdasarkan analisis risiko dan kondisi keuangan pribadi. Kalau memiliki investasi saham, fokuslah pada fundamental perusahaan dan hindari keputusan emosional saat market bergejolak. Untuk masyarakat umum, pelemahan rupiah juga perlu diantisipasi dengan mengurangi pengeluaran konsumtif impor dan menjaga dana darurat tetap aman. Dan yang paling penting, selalu ikuti informasi resmi dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, dan Bursa Efek Indonesia agar tidak mudah terpengaruh rumor atau informasi yang belum terverifikasi.
libur panjang masalahnya, sebenarnya baru masuk. Mau tahu aja. Ada slow impact jilid 2 mungkin Bang. Pasar saham Indonesia lagi merah pekat. IHSG kembali ambruk lebih dari 3% pada sesi pertama perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Bahkan situasinya makin bikin tegang karena sejumlah pejabat penting negara tiba-tiba datang ke Gedung Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widiasari Dewi, sampai CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani, dan CFO Danantara Doni Oskaria. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa yang sedang terjadi di pasar keuangan Indonesia? Di saat pasar saham tertekan, rupiah juga ikut melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sekitar pukul 12.26 WIB, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.731 per dolar AS. Angka ini lebih lemah dibanding penutupan sebelumnya di Rp17.668 per dolar AS. Jadi, pasar saham turun, rupiah juga melemah. Kombinasi ini biasanya membuat pelaku pasar makin khawatir karena menunjukkan tekanan besar di pasar keuangan domestik. Yang menarik perhatian publik tentu kehadiran sejumlah pejabat dan petinggi negara di gedung BEI. Kedatangan mereka memunculkan banyak spekulasi di tengah kondisi pasar yang sedang gonjang-ganjing. Apalagi sebelumnya, pemerintah dan otoritas keuangan memang terus berupaya menjaga stabilitas pasar di tengah tekanan global dan derasnya arus keluar modal asing. Kehadiran pimpinan DPR, OJK, hingga petinggi Danantara dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang memantau kondisi pasar secara serius. Kalau melihat data perdagangan, tekanan jual memang sangat besar. Volume transaksi mencapai hampir 27 miliar saham dengan nilai transaksi lebih dari 15 triliun rupiah hanya sampai sesi pertama. Ada 611 saham turun, sementara yang naik hanya 96 saham. Ini menunjukkan mayoritas investor sedang memilih melepas saham dibanding mengambil risiko masuk pasar. Beberapa saham big movers juga jadi sorotan. Di jajaran top losers LQ45, saham PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan anjlok 12%. Lalu saham PT Vale Indonesia atau Inco turun hampir 12%. Dan saham PT Dharma Henwa atau Dewa juga ambruk lebih dari 11%. Tekanan besar di saham komoditas dan energi ikut menyeret indeks makin dalam. Di sisi lain, hanya sedikit saham yang masih mampu bertahan hijau. Saham AMRT naik sekitar 2%, lalu ISAT dan BBTN juga masih mencatat kenaikan tipis. Tapi penguatan kecil ini belum cukup menahan tekanan besar di pasar. Situasi seperti ini biasanya dipengaruhi banyak faktor sekaligus, mulai dari tekanan global, penguatan dolar AS, kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi dunia, sampai sentimen domestik terkait nilai tukar dan arus modal. Saat dolar AS menguat, investor global biasanya menarik dana dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dan pasar saham ikut terkena tekanan jual. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan pelaku pasar menjaga kepercayaan investor. Karena di pasar keuangan, sentimen dan kepercayaan itu sangat menentukan arah pergerakan. Kalau kepanikan terus terjadi, tekanan bisa makin dalam. Tapi kalau stabilitas berhasil dijaga, pasar biasanya perlahan bisa pulih kembali. Buat masyarakat dan investor retail, kondisi seperti ini penting disikapi dengan kepala dingin. Jangan mudah panik hanya karena melihat pasar merah dalam satu hari. Pastikan keputusan investasi tetap berdasarkan analisis risiko dan kondisi keuangan pribadi. Kalau memiliki investasi saham, fokuslah pada fundamental perusahaan dan hindari keputusan emosional saat market bergejolak.
Untuk masyarakat umum, pelemahan rupiah juga perlu diantisipasi dengan mengurangi pengeluaran konsumtif impor dan menjaga dana darurat tetap aman. Dan yang paling penting, selalu ikuti informasi resmi dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, dan Bursa Efek Indonesia agar tidak mudah terpengaruh rumor atau informasi yang belum terverifikasi. Hampir nggak ada pertanyaan ya. Dan tunggu hasilnya setelah 29 kan libur panjang masalahnya 29 baru masuk. Mau tahu aja. Menguji ada infek jilid 2 mungkin bang. Wih.